Inilah kisah 3 jenderal yang pernah tempeleng Soeharto, ada yang tewas mengenaskan. Pernah menempeleng Soeharto sebelum menjadi Presiden RI, 3 jenderal mengalami nasib buruk. Bahkan salah satunya tewas mengenaskan. Soeharto dianggap sosok paling menakutkan di Indonesia, yang berani membalas dendam pada orang-orang yang berbuat salah padanya. Beberapa jenderal yang pernah menempeleng Soeharto berakhir tragis. Kisah ini diungkap bersama rahasia lain tentang Soeharto dalam memoir Kesaksianku tentang G30S yang diterbitkan oleh mantan Wakil Perdana Menteri Indonesia Subandrio pada tahun 2000. Berikut 3 jenderal tersebut. 1. Ahmad Yani. Jenderal pertama yang berani menempeleng Soeharto adalah Jenderal Ahmad Yani. Hal itu karena merasa Soeharto mempermalukan Korps Angkatan Darat. Insiden ini terjadi ketika Soeharto masih di divisi Diponegoro dan menjalin hubungan dengan perusahaan Tiongkok Lim Siol-yong dan Bom Hasan yang terlibat dalam penyelundupan barang. Meski ingin memecat Soeharto, Ahmad Yani berdiam setelah Majen Gatot Subroto menyatakan bahwa Soeharto masih bisa dibina. Jenderal Aan Nasution juga dikabarkan pernah memecat Soeharto karena dugaan penggunaan institusi militer untuk mengumpulkan uang dari perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah. Sebagai pengusaha perang, saya merasa ada wewenang mengambil keputusan darurat untuk kepentingan rakyat. Ialah dengan barter gula dan beras. Saya tugasi Bom Hasan melaksanakan barter ke Singapura. Dengan catatan beras harus datang lebih dahulu ke Semarang. Demikian pengakuan Soeharto dalam pikiran, ucapan, dan tindakan saya 1989. Namun, tak lama setelah insiden penempelengan, Jenderal Ahmad Yani tewas dalam peristiwa penculikan Jenderal AD pada tanggal 30 September 1965 yang dikenal dengan G30S PKI. 2. Jenderal Aan Nasution. Selain Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Aan Nasution juga menempeleng Soeharto setelah mengetahui Soeharto berkolaborasi dengan pengusaha Tiongkok. Aan Nasution yang saat itu menjadi Kepala Staf Angkatan Darat ingin memecat Soeharto secara tidak hormat dari jabatannya sebagai Pangdam Diponegoro. Aan Nasution sempat diculik oleh G30S PKI, tetapi berhasil melarikan diri. Meskipun harus kehilangan putrinya Ade Irma Suryani, setelah melantik Soeharto menjadi presiden kedua, karir Nasution meredup. Dan di era Orde Baru, dia diabaikan dan bahkan dicekal. Dia tidak boleh muncul dalam acara kenegaraan di mana ada Presiden Soeharto. 3. Kolonel Kawilarang. Alex Ali Kaliwarang mengawali karirnya sebagai Komandan Peleton Kadet KDNIL di Magelang pada tahun 1941 hingga 1942. Karirnya melaju cepat seiring berjalannya waktu. Pada 11 Desember 1945 ia telah menjadi perwira dengan pangkat mayor dan bertugas sebagai penghubung pasukan Inggris di Jakarta. Alex Everett Kawilarang menjadi dikenal sebagai sosok yang tak asing. Pria kelahiran Batavia pada 23 Februari 1920 ini pernah mengalami momen ketika menempeleng Presiden kedua Indonesia Soeharto. Insiden menempeleng terjadi ketika Kawilarang menjabat sebagai Panglima dan menjadi atasan dari Letkol Soeharto. Sekitar tahun 1950-an, sebagai Panglima Wirabuana, Kawilarang melaporkan kepada Presiden Soekarno bahwa situasi di Makassar sudah aman. Namun yang mengejutkan, Soekarno mendapatkan radiogram yang menyatakan bahwa pasukan KNIL Belanda telah menduduki Makassar. Dan Brigade Mataram, pasukannya yang seharusnya mempertaruhkan kota tersebut, dilaporkan mundur ke lapangan udara Mandai. Ketika mendengar kabar tersebut, Kawilarang marah besar dan segera kembali ke Makassar. Di lapangan udara Mandai, ia langsung memarahi Letkol Soeharto dan menempelengnya sebagai bentuk ekspresi dan ketidakpuasan. Meskipun terlibat dalam momen kontroversial tersebut, karir militer Alex Everett Kawilarang tetap cemerlang. Ia berhasil mencapai jabatan Panglima Komando Tentara. Berbeda dengan nasib tragis beberapa tokoh militer lainnya seperti Ahmad Yani dan Aan Nasution, akhir hayat Kolonel Kawilarang tidak mengenaskan.